Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian kerja sama tim. Suatu instansi atau suatu perusahaan pasti memiliki tujuan bersama. Sama halnya ketika ibarat sebuah pesawat. Tidak bisa dikatakan pesawat jika tidak ada bagian sayap kiri dan kanannya. Tidak bisa dikatakan pesawat jika tidak ada baling-balingnya. Sama halnya dengan perusahaan. Maka karyawan satu dengan karyawan lainnya beserta bos yang merupakan satu komando itu pastinya saling melengkapi satu sama lain. Pendidikan entrepreneurship yang baik untuk proses pencapaian tujuan bersama adalah ketika kita menganggap bahwa karyawan atau bawahan kita itu bukan kita menjadikan alat, bukan kita bukan kita mendudukan mereka itu sebagai babu. Nah, pendidikan yang baik adalah ketika kita bisa menjadikan kedudukan mereka, menjadikan kedudukan bawahan kita menjadi sebuah keluarga yang saling melengkapi. Nah, ketika kita bisa menganggap mereka itu adalah sebuah keluarga, maka kita pasti akan dipermudah dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu berkaitan dengan pengertian kerjasama tim. Kesimpulannya, kita tidak bisa bekerja dengan bidang kita sendiri. Maka ada bidang kerja yang pasti nanti dibagi oleh pemimpin, yang itu merupakan keahlian yang mereka punyai, yang pastinya berkaitan antara satu dengan yang lain. Lah, mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kerjasama tim. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, tim pemecah masalah. Yang kedua, tim swakelola. Yang ketiga, tim fungsional. Yang keempat, tim lintas fungsional. Dan yang kelima, tim virtual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin pertama, yaitu tim pemecah masalah. Kerjasama tim pemecah masalah ini dibentuk untuk menentukan solusi peningkatan mutu, perencanaan efisiensi kerja, dan menata lingkungan kerja agar lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang tim swakelola. Tim swakelola ini bertugas mengatur aktivitas mereka sendiri dan melaksanakan pengawasan yang minimum. Pada umumnya mereka mengendalikan langkah dari pekerja, pembegas pekerjaan. Nah, yang ketiga itu tim fungsional. Tim fungsional ini biasa disebut kerjasama tim komando. Dibentuk berdasarkan anggota struktur fungsional. Nah, di sini biasanya anggota struktur organisasi vertikal dalam suatu perusahaan. Nah, yang keempat itu tim lintas fungsional. Nah, di sini biasanya tim ini dibentuk oleh karyawan atau anggota dari berbagai bidang dalam keahlian fungsional. Tim ini dapat mempermudah pertukaran informasi, memperbaiki koordinasi antara departemen, mendorong solusi baru dalam berbagai permasalahan organisasi, dan membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang baru. Nah, yang kelima itu tim virtual. Tim ini bertugas untuk menghandle seluruh kegiatan teknologi komunikasi antara anggota secara geografis jauh untuk bersama-sama mencapai sasaran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim yang efektif. Nah, tim yang efektif mengikuti garis besar ketentuan berikut. Nah, satu, jelas tujuannya atau yang disebut clear sense of purpose. Nah, di sini masing-masing anggota harus memahami dengan jelas tugas dan tujuan dari masing-masing tim tersebut. Nah, yang kedua itu komunikasi terbuka dan jujur. Nah, atau yang disebut open and honest communication. Nah, di sini antar anggota tim seharusnya saling terbuka berkaitan dengan tukar pendapat dan harus sikap jujur demi tercapainya tujuan bersama. Nah, yang ketiga itu berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, di sini kerjasama tim yang efektif berjalan lancar atas dorongan pemikiran asli dan mempertimbangkan opsi ide dari luar. Nah, yang kelima itu fokus. Anggota tim dapat langsung mengarah ke inti permasalahan dan tetap fokus terhadap hal-hal yang penting. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Erika Oktaviani, NIM T 2018-1302. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya, yaitu menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian kerjasama tim. Keuntungan kerjasama tim. Yang pertama yaitu keputusan yang berkualitas tinggi. Banyak bisnis menantang memerlukan masukan dari orang-orang dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang mendalam yang mereka miliki. Kerjasama tim ini bisa merupakan cara yang efektif untuk membawa perspektif ganda bersama antar individu. Yang kedua yaitu meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan. Karyawan yang merasakan, pasti mereka mempunyai satu peran aktif di dalam membuat suatu keputusan. Mungkin akan mendukung dan mendorong yang lain untuk menerimanya. Yang ketiga yaitu menurunkan tingkat stres dan kompetisi internal yang merusak. Ketika orang-orang bekerja sama terhadap suatu tujuan umum, dibanding bersaing untuk pengenalan yang bersifat individu, usaha-usaha ini dan energi-energi pasti mereka akan cenderung untuk fokus pada kebaikan umumnya. Yang keempat yaitu memperbaiki fleksibel dan respon. Jadi karena mereka tidak mempunyai derajat tingkatan yang sama dari ketetapan-ketetapan departemen formal dan unsur-unsur struktural lainnya, banyak tim yang bersifat lebih mudah untuk merumuskan kembali sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya yaitu kerugian kerjasama tim. Yang pertama yaitu pemborosan. Potensi ketidakefisienan terjadi jika pendapat internal politik terlalu banyak penekanan pada konsensus dan sosialisasi yang berlebihan di antara anggota tim. Yang kedua yaitu berpikir kelompok. Seperti struktur sosial, bisnis tim besar dapat menghasilkan tekanan untuk mengikuti norma-norma yang dapat diterima. Yang terjadi saat ini bisa menyebabkan tekanan pada individu anggota tim untuk bertentangan pendapat secara tidak populer. Hasilnya dapat berupa keputusan yang lebih buruk, tidak lebih baik dibandingkan dengan yang telah dibuat secara individual. Yang ketiga yaitu mengurangi motivasi individu. Keseimbangan kebutuhan untuk harmonisasi tim harus selaras dengan motivasi individu di dalam tim tersebut. Ini bisa menjadi perhatian terutama pada divisi seperti penjualan dan pengembangan software.
di mana kontribusi yang terbaik setiap individu bisa jauh melebihi rata-rata grup. Tanpa pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja individu, kinerja yang tinggi dari individu akan menurun. Yang keempat, yaitu gangguan struktural. Tim dapat begitu terpengaruh dalam sebuah organisasi sehingga dapat mempengaruhi atau mengganggu struktural atau juga rantai komando. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Winda Prihatini, NIM T 2018-1345. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan negosiasi. Komunikasi itu adalah salah satu pokok yang dibahas yang berkaitan dengan komunikasi, yaitu adalah hubungan antar personal. Hubungan yang pertama itu adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini mencakup hubungan atau interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi hubungan interpersonal ini mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk memelihara harmonis, saling mempengaruhi, dan mengubah sikap perilaku. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal dan pengembangan diri. Dalam hubungan komunikasi interpersonal di sini adalah untuk bisa terbuka terhadap orang lain, maka interaksi interpersonal itu harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan orang lain. Terdapat 3 faktor yang mendasari terjadinya hubungan interpersonal, yaitu imitasi. Imitasi itu terjadi jika seseorang menjalani hubungan dengan orang lain dengan mencobanya. Kalau yang kedua yaitu sugesti. Sugesti di sini adalah dilakukan jika seseorang menjalani hubungan karena terpengaruh hubungan keadaan orang itu. Nah, jika seseorang itu menjalin hubungan didasari perasaan tertarik, maka disebut dengan simpati. Yang ketiga adalah komunikasi interpersonal dalam organisasi atau kegiatan bisnis. Dalam tujuan di sini adalah untuk membentuk pengertian yang lebih mendalam terhadap sesuatu yang bersifat spesifik untuk mengubah sikap dan perilaku gunanya untuk pengambilan keputusan dan perancangan program. Itu yang komunikasi. Yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi ini adalah kegiatan tawar-menawar yang dianggap perlu untuk dilakukan sebelum adanya sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih. Dalam negosiasi ini tidak hanya dilakukan untuk jual beli, namun juga bisa berupa dengan sebuah perjanjian, kesepakatan maupun kerjasama. Karakter-karakter dari negosiasi. Dalam proses negosiasi memiliki beberapa komponen yang harus terpenuhi, antara lain adalah terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua adanya hal yang dinegosiasikan. Jadi jika seseorang ingin melakukan sebuah negosiasi, maka harus ada hal yang dinegosiasikan. Contohnya seperti kesepakatan atau jual beli barang, itu kan kadang diperlukan sebuah negosiasi antara 2 orang atau lebih. Terus yang ketiga adalah melibatkan barang atau jasa. Jadi dalam negosiasi di sini untuk melancarkan sebuah negosiasi, maka harus ada barang atau jasa yang dinegosiasikan antara 2 orang atau lebih. Yang keempat adalah menggunakan bahasa lisan, ekspresi wajah dan gerak tubuh. Jadi dalam negosiasi di sini kita harus menggunakan ucapan, gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang seperti kita dalam jual beli. Nah, jual beli itu kan kita memberi uang. Memberi uang di sini kan juga termasuk dalam gerak tubuh. Nah, dalam ucapan di sini adalah seperti ucapan untuk membeli barang. Nah, itu adalah sebuah dalam bentuk menggunakan bahasa lisan. Yang kelima adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dalam negosiasi di sini kedua belah pihak ini harus
sama-sama sepakat. Contohnya seperti satu orang ini membeli barangnya, satunya penjual. Nah, pembeli ini kan otomatis memberikan uangnya kepada si penjual. Penjualnya mengambil uangnya, lalu penjualnya memberikan barangnya. Nah, itu termasuk dalam suatu contoh negosiasi. Dalam resiko dalam negosiasi. Resiko dalam negosiasi ini seorang yang sedang melamar pekerjaan bisa kehilangan kesempatannya hanya karena bersangkutan menetapkan tawaran pekerjaan yang terlalu tinggi. Nah, dalam resiko negosiasi di sini, jadi kita contohnya seperti kita ingin melamar pekerjaan. Nah, kan itu otomatis kebanyakan orang itu kan melakukan negosiasi kepada pak bosnya, entah negosiasi dalam hal gaji, waktu kerja, ataupun pekerjaan yang akan dilakukan nanti. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.